Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bersin itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, menguap adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'ammat tatha'ub, fa'innama huwa minasyaiton, fa'idha tatha'ab ahadukum, falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idza tatha'ab dohaka minhu syaiton." Sedangkan menguap itu datangnya berasal dari setan. Dan apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menahan semampunya. Karena jika salah seorang menguap, maka setan tertawa karenanya. Jadi menguap itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tetapi sangat disenangi, disukai oleh setan. Tentu sebagai seorang mukmin muslim, hari-hari kita selalu berusaha menyenangkan Allah, mengecewakan setan. Bukan sebaliknya, kita menyenangkan setan dan mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian amaliyah ringan, yang membuat Allah suka adalah ketika kita menahan, menutup semampu kita ketika kita menguap. Jika salah seseorang di antara kita menguap, lalu mengucapkan ha, kata Nabi, dohaka minhu syaiton, maka setan tertawa karenanya. Oleh karena itu, Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ditutup dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul, karena sesungguhnya setan masuk lewat pintu menguap itu. Ternyata menguap bukan saja tidak disukai oleh Allah, bukan saja disukai atau disenangi oleh setan, tetapi dia menjadi pintu bagi setan untuk masuk ke dalam diri seseorang itu. Maka agama menuntunkan kepada kita, ketika kita menguap, semampu kita tahan. Menguap memiliki dampak yang sangat buruk bagi seseorang. Kadang-kadang dalam realita kehidupan, ketika melakukan aktivitas ibadah begitu mudahnya kita menguap. Main futsal misalnya, kita tidak pernah menguap. Tapi ketika membaca Quran, baru beberapa ayat menguap berulang-ulang. Ketika kita main catur, kita tidak pernah menguap. Akan tetapi ketika kita sholat, baru membaca suratul Fatihah, sudah 8 kali kita menguap. Padahal suratul Fatihah belum selesai dibaca. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena setan berusaha masuk dalam diri kita lewat pintu menguap itu. Maka ketika seseorang membaca Quran, wirid zikir,
ikut taklim, apalagi sholat, begitu mudahnya menguap. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa menguap itu sesuatu yang membahayakan diri kita. Sehingga agama menganjurkan, mengajarkan untuk menahan semampu yang kita mampu. Dari sisi medis, menguap itu adalah terjadinya penurunan tekanan darah dan detak jantung. Sehingga ketika seseorang menguap itu tanda kelemahan dan muncul kemalasannya untuk melakukan sebuah aktivitas. Maka jangan heran seseorang yang memiliki fisik yang kuat tetapi begitu lemah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada ulama yang menganjurkan ketika kita menguap dianjurkan membaca ta'awudz. Di salah satu kantor ada tulisan yang menggelitik. Tulisan itu berbunyi, dilarang membuat setan tertawa. Orang bertanya-tanya apa maksudnya dilarang membuat setan tertawa. Maksudnya adalah dilarang menguap. Persoalan ini pun diatur, diajarkan oleh agama. Betapa indah dan sempurnanya Islam ini. Maka harus menjadi gaya hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tahan semampu kita ketika kita menguap. Dan ketika bersin kita puji Allah. Dan kita doakan kalau ada saudara kita yang membaca hamdalah itu. Dan saling berbalas doa. Bersin dari Allah, menguap dari setan. Maka ketika kita menguap, berusaha menahan semampu kita. Semoga memberikan manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.